Oke, baik, selamat siang peserta didik kelas 9. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA Fisika. Pertemuan kali ini kita masih bicara soal listrik statis, dan pada bab ini kita akan pelajari indikator yang pertama, yaitu tentang muatan listrik. Pada subbab muatan listrik kita akan pelajari tentang konsep muatan listrik, yang kemudian kita bicara tentang macam-macam atau jenis-jenis muatan listrik, dan yang berikut kita jabarkan menjadi dalam perumusannya untuk menyelesaikan soal-soal latihan. Jadi seperti itu. Oke, yang berikut, apa itu muatan listrik? Muatan listrik itu merupakan daya yang timbul akibat adanya pergesekan atau proses kimia. Jadi ketika suatu benda mengalami proses kimia atau mengalami pergesekan, benda itu dapat bermuatan listrik. Nah, muatan listrik ini dibagi menjadi dua, listrik positif yang disebut sebagai proton dan muatan listrik negatif yang disebut sebagai elektron. Nah, kapan benda itu bisa bermuatan positif dan negatif? Nah, suatu benda dapat bermuatan negatif apabila benda itu mengalami kelebihan elektron atau elektronnya lebih besar daripada protonnya. Nah, kapan dia bermuatan positif? Dia bermuatan positif apabila jumlah elektronnya harus lebih sedikit daripada jumlah proton. Jadi apabila protonnya lebih banyak, maka benda itu bermuatan negatif. Apabila protonnya lebih banyak, maka benda itu bermuatan positif. Tetapi apabila proton dan elektronnya sama atau seimbang, maka muatan itu disebut sebagai muatan netral. Nah, dari dua jenis muatan tadi, gimana sifat-sifatnya? Sifat dari muatan adalah yang pertama, kalau muatannya sejenis, maka dia akan saling tolak-menolak. Tapi kalau muatannya berbeda, muatannya tidak sejenis, maka dia akan tarik-menarik. Apabila proton ketemu sama proton, maka dia akan tolak-menolak. Perhatikan gambarnya. Tetapi apabila muatannya sejenis, berbeda jenis, negatif sama positif, elektron sama proton, maka dia akan tarik-menarik. Seperti itu. Oke. Dalam muatan listrik berlaku sebuah hukum Coulomb. Nah, bunyi hukum Coulomb merupakan gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan itu. Jadi, dari bunyi hukum Coulomb tadi dirumuskan menjadi F sama dengan K kali Q1 kali Q2 kali R kuadrat. Nah, F itu adalah gaya Coulomb, K itu konstansa elektrostatis, yaitu bersifat konstan. Ini nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 dan Q2 ini adalah muatan listrik, dan muatan listrik itu simbol satuannya adalah Coulomb. Ya. Dan R ini adalah jarak antar muatan. Jadi antara muatan Q1 dan muatan Q2 terpisah ada sebuah jarak, ya, seperti itu. Ini R-nya dikuadratkan. Oke, baik, kita masuk pada latihan soal dari konsep tadi. Ada muatan Q1 6 Coulomb dan muatan Q2 6 Coulomb terpisah pada jarak 3 meter. Jika nilai konstansa elektrostatisnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per Coulomb kuadrat, maka hitung nilai besar gaya Coulomb yang terjadi akibat dua muatan itu. Ini ditanya besar gaya Coulombnya, F-nya. Maka kita masukkan perumusannya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9 kali Newton, satuannya Newton, meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, kali Q1 nya 6 Coulomb dikali dengan Q2 yang juga 6 Coulomb
dibagi dengan R kuadrat. R-nya berapa? Jaraknya adalah 3 ya, meter dikuadratkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. 9 kali 10 pangkat 9 kali Newton kali meter kuadrat dibagi Coulomb kuadrat kali 6 kali 6 sama dengan 36. Coulomb kali Coulomb sama dengan Coulomb kuadrat. Nah, 3 kuadrat sama dengan 9-nya, 9 meter kuadrat. Nah, ini ada nilai yang sama dan satuan yang sama, bisa kita langsung coret saja di sini. Ada Coulomb kuadrat, kita langsung coret. Ada lagi meter kuadrat, kita langsung coret. Ada juga nilai yang sama yaitu 9, kita langsung coret saja. Jadi hasil akhirnya adalah F sama dengan 36 dikalikan dengan 10 pangkat 9. 36 dikali 10 pangkat 9 Newton. Oke, jadi nilai besar gaya Coulomb yang terjadi akibat dua muatan itu sebesar 36 kali 10 pangkat 9 Newton. Itu jawabannya. Oke, kita langsung pada soal yang kedua. Diketahui besar gaya Coulomb akibat muatan 1 9 Coulomb dan muatan 2 8 Coulomb adalah 8 Newton. Hitung jarak antara muatan Q1 dan Q2 jika K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, sekarang kita tuliskan rumusnya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Ini Q ya. Sekarang kita masukkan nilainya. K itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Sebelum K ada nilai gaya Coulombnya juga diketahui. Nilai gaya Coulombnya 8. Kita langsung saja tulis nilainya 8. Nilainya 8 Newton. Sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali Q1 nya 9, Q2 nya 8. 9 kali 8 langsung saja 72. Coulomb kali Coulomb sama dengan Coulomb kuadrat. Yang ditanya sini adalah R-nya. R-nya belum diketahui juga. Nah, di sini ada satuan yang sama, langsung kita coret saja. Ada Coulomb kuadrat, ada Newton, langsung coret. Jadi langsung kali silang 8 kali R kuadrat. Oh, langsung lagi. Di sini ada lagi yang bisa langsung kita bagi. 72 dibagi dengan 8 sama dengan 9. Kita coret. Sisa 9. Jadi R kuadrat kali silangnya. Jadi sisa R kuadrat sama dengan 9 kali 9 kali 10. 9 kali 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya sisa meter kuadrat. Nah, sekarang R sama dengan akar 2 dari 9 kali 9 81 kali 10 pangkat 9 meter kuadrat. R sama dengan 81 akar 2 dari 81 adalah 9 kali 10 pangkat 3 meter. Jadi jarak antara kedua muatan muatan ini sebesar 9 kali 10 pangkat 3 meter. Jadi seperti itu untuk mendapatkan hasilnya. Oke, baik, hanya itu saja penjelasan terkait dengan materi muatan listrik. Apabila masih ada yang kurang jelas, silakan langsung WA ke Pak. Dan untuk soal latihan lainnya Pak akan kirim melalui modul. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.